Sahabat RTV, kasus ritual sesat pesugihan yang terjadi di Goa, Sulawesi Selatan telah membuat geger warga. Bagaimana tidak, seorang bocah perempuan berusia 6 tahun harus menjadi tumbal dengan dicongkel matanya. Ironisnya, aksi keji itu justru dilakukan oleh orang terdekat korban, yaitu kedua orang tuanya sendiri beserta kakek dan pamannya. Dari kacamata kriminolog, kasus ini masuk ke dalam kategori kejahatan budaya. Kejahatan jenis ini disebabkan oleh nilai-nilai norma yang buruk, serta bergesernya rasionalitas dari para pelakunya. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di RTV. Saya Ratno Ayu. Salam Turn Back Crime, penumpas kejahatan. Orang tua biasanya akan rela melakukan apa saja demi buah hati, namun berbeda pada kasus-kasus berikut ini. Di Goa, Sulawesi Selatan, seorang anak perempuan berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh keluarganya sendiri. Ya, orang tua, paman, dan kakeknya tega menganiaya korban hingga matanya terluka parah. Alasan para pelaku sungguh tak masuk akal. Mereka mengaku melihat hal gaib di mata sang anak hingga berusaha mencungkilnya. Kasus serupa juga terjadi di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Seorang ibu nekat mengorbankan anak perempuannya menjadi tumbal pesugihan kepada seorang dukun. Ambisi ingin kaya dengan cara instan membuat sang ibu gelap mata membiarkan anaknya disetubuhi dukun palsu. Menanggapi kejadian ini, kriminolog Universitas Budi Luhur Luki Nurhadianto menjelaskan, dalam istilah kriminologi, kasus ini disebut kultural kriminal atau kriminal budaya. Lantas, apa yang mendorong seseorang sanggup melakukan apa saja, bahkan melukai keluarganya demi ritual pesugihan? Bisa katakan yang pertama ada netralitas. Netralitas dalam hal ini adalah saat kemudian orang-orang tua ini atau lingkungan masyarakat tersebut merasa bahwa tidak ada yang merasa dirugikan. Dalam arti bahwa apa yang kemudian dicederai, apa kemudian yang menjadi objek dari perbuatan adalah orang-orang dekat. Yang kedua adalah saat kemudian ini dianggap tidak ada korban, bahwa ini dicapai untuk memenuhi kebutuhan hidup, ini dicapai bahwa anak sebagai dalam tanda kutip bagian dari rumah tangga dan lain-lain, maka seringkali korban itu menjadi tiada. Dalam hal ini adalah bahwa setiap pelakunya menganggap bahwa hal ini adalah hal yang biasa saja. Yang ketiga adalah saat kemudian ini sudah berakulturasi menjadi sebagai bentuk subkultur yang dalam tanda kutip menyimpang, maka orang-orang seringkali abai. Masyarakat menjadikan itu sebagai suatu bentuk yang dianggap realitas, tujuan yang dianggap positif, bahkan disepakati bersama untuk mencapai suatu dalam hal ini mungkin kesejahteraan yang dalam tanda kutip kita anggap sebagai semu. Yang keempat adalah seringkali orang-orang ini tidak memahami bahwa apa yang dilakukan itu berdampak masif terhadap perkembangan baik itu dalam hal ini mungkin anak ya seringkali menjadi korban ya, ataupun secara umum bahwa melanggengkan kebudayaan itu semakin berkembang dan menjadi hal yang diyakini bersama. Mengapa pula para pelaku yang merupakan orang tua korban sampai tega menumbalkan anak kandungnya untuk ritual ilmu hitam yang mengancam nyawa? Ya, seringkali kita menghadapi masyarakat yang bersifat anomik ya. Dalam arti bahwa masyarakat ini berada pada ranah rasionalitas yang berada di ambang batas. Saat kemudian dia harus mengakui bahwa ini adalah sesuatu yang negatif atau kejahatan, maka dia akan berbenturan dengan hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup. Di satu sisi juga saat kemudian dia berada pada ranah kebutuhan hidup, maka dia harus melegalkan hal tersebut untuk dapat dilakukan bersama. Sehingga pada praktiknya seringkali orang tua atau bahkan masyarakat atau bahkan anak-anak yang terlibat di sana seringkali meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang benar dan menjadikan konstruksi sosial dalam hal ini adalah subkultur menyimpang adalah sesuatu yang diyakini dan dianggap sebagai cara pencapaian kesejahteraan. Dari kejadian ini, Luki menyarankan kontrol sosial di antara anggota masyarakat harus ditingkatkan. Selain itu, untuk menghindari adanya perilaku klinik yang menyimpang, aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan tindakan represif dan mengedukasi masyarakat, khususnya mereka yang berpendidikan rendah. Dari Jakarta, Salsabila Al-Katiri, Sri Asih Rizky, Turn Back Crime, RTV.